dulu aja ya. Perkenalkan, nama saya Galuh. Saya sebagai Ketua IPM Angkatan tahun 2020-2021. Di sini kakak akan sedikit menjelaskan tentang tata tertib SMK Muhammadiyah Diponegoro. Kakak bisa sedikit nggak apa ya? Siswa yang melanggar tata tertib sekolah akan menerima sanksi berdasarkan bobot poin. Oke, untuk poin yang pertama 10 sampai 20 pernyataan secara lisan. Jadi nanti akan ada teguran dari guru atau dari kakak IPM. Terus poin yang kedua 21 sampai 60 itu ada peringatan secara tertulis. Jadi ada surat yang diberikan sekolah kepada orang tua wali murid yang melanggar sanksi. Kalau adik-adik masih melanggar lagi, mungkin akan ada panggilan orang tua untuk ke sekolah dan kemudian ada skorsing dari sekolah. Perkenalkan, nama saya Madi Ningsih, saya menjabat sebagai bendahara 2 dan saya ingin menjelaskan sedikit tentang poin pelanggaran. Yang ke-1 itu kehadiran. Terlambat hadir lebih dari jam 7. Dan kalian kalau rumahnya jauh diusahakan jam 7 harus sudah sampai di sini, gimana pun caranya. Poin yang kedua, tidak masuk tanpa keterangan. Jadi kalian kalau tidak masuk pakai keterangan itu diusahakan membuat surat dan mengetahui wali murid atau orang tua. Yang ketiga, tidak masuk dengan keterangan palsu. Dan kalian tidak boleh membohongi orang tua kalau dari rumah berangkat tapi nggak sampai sekolah, itu sangat-sangat kacau. Yang keempat, meninggalkan sekolah sebelum jam pelajaran berakhir tanpa izin. Jadi kalian kalau mau keluar sekolah dan belum waktu pulang, kalian harus izin guru BK dan minta surat dari guru BK. Kegiatan belajar mengajar, tidak mengikuti pelajaran atau meninggalkan jam pelajaran tanpa izin. Nah, seperti yang dijelaskan tadi ya, kalau kalian misalnya mau keluar, minta izin dulu sama guru BK, terus minta surat. Setelah itu bawa ke kelas dan minta izin sama guru kalian. Tidur saat pelajaran. Nah, ini biasanya sering dilakukan sama siswa-siswi di sekolah. Kalau menurut kalian itu ya gimana? Kalian tahu sendiri lah ya. Kalau misalnya pelajaran sekolah, kita sekolah itu bayar loh ya. Jadi dimanfaatkan lah sekolah itu dengan baik. Jangan sampai kita saat jam pelajaran itu tidur. Terus membuat gaduh saat pelajaran berlangsung. Minum makan saat pelajaran berlangsung sehingga mengganggu pelajaran. Nah, kalau makan dan minum kan ada sendiri waktu istirahat. Jadi ya kalau jam pelajaran ya diusahakan lah ikut pelan-pelan, terus memahami materinya, nggak usah makan minum dulu, ditahan. Mengaktifkan handphone atau mengoperasikan handphone waktu pelajaran. Nah, kalau ini mungkin boleh, tapi ada jam-jam tertentu. Jadi nggak semua pelajaran itu pakai handphone. Mengaktifkan media elektronik pada saat pelajaran berlangsung, tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler praktik tanpa peran. Kalau kalian mau ikut kegiatan, misalnya ada kegiatan dari sekolah, tapi kalian juga ikut pelajaran, nah kalian juga harus minta izin sama guru BK, minta surat kemudian diadakan surat. Pakaian seragam atau kerapian untuk siswa putri ya. Poin 1, memakai seragam, baju rok, kerudung tidak sesuai dengan ketentuan sekolah. Jadi itu nggak boleh banget ya. Kita itu kalau sekolah di sini kita itu harus memakai seragam atau kerudung dari sekolah sini dan mungkin ada capnya dari sekolahan.
Poin yang kedua, ujung rok dibelah. Itu nggak boleh ya. Ya kita kan perempuan deh, jadi ya gimana caranya kita harus menutup aurat kita gitu. Poin yang ketiga, ujung rok tidak dijahit. Nah, kalian kalau menjahit itu pesan ke penjahitnya itu kalau jahit sampai bawah. Poin yang keempat, kuku panjang dicat. Kuku panjang tidak boleh. Dan kalau dicat itu yang islami, yang cocok buat kalau sholat itu boleh gitu. Mohon maaf ya Dek, karena semua anggota saya mungkin ada yang belum juga. Poin yang kelima, rambut terurai sehingga keluar dari hijab. Kalau rambut kalian panjang itu mungkin diikat ya sampai nggak kelihatan. Poin yang keenam, memakai make up yang berlebihan. Yang perempuan yang suka make up, nah ya kalau sekolah di sini ya diatur aja. Kita pakai bedak aja, nggak usah pakai lipstick. Poin yang ketujuh, seragam ditulisi, digambari dengan tulisan gambar-gambar yang tidak etis. Jadi itu nggak usah ditulisi atau apa gitu, biar bersih aja. Dan untuk siswa putra, memakai seragam baju celana tidak sesuai dengan ketentuan sekolah. Nah ini yang buat laki-laki, celana-celananya jangan dipensilkan. Yang ke-9, rambut dipotong mengikuti mode yang aneh-aneh, tidak boleh dibentuk atau ditulisi. Poin yang ke-10, rambut menutupi alis mata dan tengkuk serta telinga. Buat yang cowok, kalau misalnya rambut kalian udah panjang ya udahlah dipotong, nggak usah yang aneh-aneh. Atau enggak kalau kalian potongnya itu yang mepet aja, jadi kan tahan lama. Poin yang ke-11, ujung celana lancip atau pensil. Poin ke-12, ujung celana tidak dijahit. Nah sama yang kayak perempuan tadi. Dan selanjutnya, baju celana ditulisi atau digambari dengan tulisan gambar-gambar yang tidak etis. Seperti tadi ya. Anggota bagian tubuh tertentu ditindik, diberi aksesoris, dan ditato. Buat pelajar Muhammadiyah, seharusnya kan ya kalian bisa lah ya memposisikan diri itu gimana. Masa ya seorang yang berpendidikan bertinggi terus bertato. Kalau aksesoris mungkin ya boleh lah ya jam tangan kayak gini, tapi kan ya nggak usah yang berlebihan. Siswa putra putri, baju tidak dimasukkan ke dalam rok atau celana panjang. Sikap dan perilaku, berkata bohong sehingga menimbulkan perselisihan, berbicara kotor atau memaksa. Kalau ini kalian harus menjaga tata bicara kalian. Mulutmu itu harimau. Jadi ya kalau berkata yang baik-baik aja, nggak usah yang kotor-kotor yang jelek-jelek. Terus merusak atau menghilangkan barang milik teman, guru, karyawan, kepala sekolah, fasilitas sekolah. Kalau kalian sudah difasilitasi, ya udah dijaga, dirawat. Toh itu untuk kalian sendiri, untuk kepentingan diri kalian sendiri, bukan untuk orang lain juga kan. Terus membawa, mengedarkan, menjualbelikan, mengkonsumsi rokok dan atau narkoba. Membawa, mengedarkan, menjualbelikan barang yang mengandung yang ke-8, memawas, melompas, memalas di lingkungan sekolah. Biasanya itu mungkin dulu kali ya, kalau sekarang udah enggak ada. Terus membuang sampah tidak pada tempatnya. Di sini banyak tempat sampah, jadi kalau membuang sampah ya pada tempatnya aja, nggak usah dibuang kemana-mana. Biar sekolah itu tetap bersih. Apalagi lewat jendela.
sangat tidak baik itu. Terus melakukan pelecehan seksual. Pacaran melewati norma agama, pelukan, ciuman, berduaan dengan lawan jenis di tempat tertutup, dan lain-lain. Membawa sepeda motor yang belum knalpotnya. Berbuat asusila nikah saat menjadi siswa. Nah, jadi untuk yang perempuan terutama, kalau bisa ya mahkotanya itu jangan sampai jatuh. Kalian sebagai perempuan itu harus punya harga diri, harus bisa menjaga diri. Bagaimana kalian itu gimana ya? Harus bisa menjadi kebanggaan orang tua kalian. Mungkin kalau di lingkungan sekolah ya bapak ibu guru kalian, kita harus menjaga nama baik mereka. Mereka yang udah mendidik kita, membesarkan kita. Jangan sampai kita itu gimana ya, merusak nama baik mereka. Mengotori atau mencoret-coret fasilitas sekolah, menulisi dengan kata-kata. Nah, biasanya ini untuk adik-adik yang tangannya itu jahil, suka ngoret-ngoret meja atau kursi, dijaga lah ya. Itu kan untuk kepentingan kalian. Kalau nggak ada itu, kalian mau belajar gimana? Mau dilatai gitu. Jadi dijaga aja, dirawat. Menjadi salah satu anggota geng atau simpatisan. Menghina kepala sekolah, guru, karyawan dengan lisan, tulisan, dan perbuatan. Guru itu yang mendidik kita, jadi kita harus menjaga perkataan, menjaga sikap. Ya setidaknya kalau kalian nggak bisa berbahasa Jawa dengan baik, karena kita kan orang Jawa ya udah kita bahasa Indonesia aja, latihan gitu. Kegiatan keagamaan. Jenis pelanggaran, tidak mengikuti jamaah sholat atau sholat Jumat tanpa alasan. Nah, ini untuk para cowok yang sukanya nggak pernah ikut Jumatan. Jumatan itu kan wajib bagi cowok, jadi ya diusahakan lah ya untuk ikut. Kita juga nggak memakan waktu lama. Tidak mengikuti pengajian kelas, tidak mengikuti kegiatan pesantren Ramadan. Nah, kalau ini kan bulan misalnya bulan Ramadan ya kita ikuti acara dengan tertib. Kita tunjukkan kalau kita itu siswa yang berpendidikan. Tidak membawa Al-Quran, tidak terus pada jam pertama. Nah, seperti yang tadi saya sudah menjelaskan sedikit, kalau sebelum jam masuk sekolah itu kita diwajibkan untuk membaca Al-Quran atau surat-surat pendek terlebih dahulu. Ya selain untuk memfreshkan pikiran kita ya biar kelas kita itu mungkin bercahaya gitu lah. Atau tidak tercermin dalam tanda kutip akan diterapkan. Oke, jadi mungkin cukup sekian dari kata-kata yang di sini. Tetap semangat dan disiplin karena kedisiplinan itu bisa membawa kesuksesan untuk kalian. Mungkin sudah itu saja ya. Nun wal qalami wa ma